Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 17 yang berjudul investasi hutang atau debt investment. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini dengan akhiran NPM 269. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM 240113010129. Perkenalkan, saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini, NPM akhir 151. Kita memasuki materi pertama, yaitu aset keuangan. Nah, terdapat dua instrumen investasi. Yang pertama yaitu investasi utang dan yang kedua investasi ekuitas. Investasi utang adalah investasi dalam bentuk sekuritas, efek, atau instrumen dalam bentuk utang, contohnya obligasi. Sedangkan investasi ekuitas adalah jenis investasi di mana kita membeli dalam bentuk ekuitas, contohnya seperti saham. Nah, perusahaan memiliki banyak motivasi untuk berinvestasi. Contoh yang pertama yaitu untuk memperoleh imbal hasil yang tinggi. Yang kedua, mengamankan aktivitas tertentu untuk mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, untuk menghindari idle cash money atau adanya uang kas menganggur yang apabila dibiarkan itu tidak menghasilkan apapun. Lalu, klasifikasi dan pengukuran. Terdapat dua kriteria yang digunakan dalam PSAK. Yang pertama yaitu model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan. Artinya, perusahaan itu model bisnisnya hanya melakukan investasi atau investasi ini merupakan kegiatan tambahan bagi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Nah, apakah karakteristik ini bersifat tetap sebagai jaminan yang diperoleh atau adanya keraguan atau resiko tidak diperolehnya arus kas tersebut. Nah, kedua karakteristik ini akan digunakan sebagai pelaporan atas investasi itu tersendiri. Lalu slide kedua, kita akan membahas mengenai pengukuran aset keuangan. Nah, terdapat dua nilai untuk mengukur aset keuangan. Yang pertama yaitu biaya perolehan diamortisasi dan yang kedua yaitu nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan atas ketidaktertagihan. Lalu yang kedua yaitu nilai wajar. Nilai wajar sendiri adalah jumlah yang dapat ditukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Nah, keduanya ini dapat digunakan secara kolektif, tergantung dengan kondisi perusahaan. Kalau digunakan secara bersamaan, itu tidak mungkin. Jika perusahaan awalnya menggunakan biaya perolehan amortisasi, lalu periode berikutnya berganti ke nilai wajar, itu tidak apa-apa asalkan dilaporkan di catatan atas keuangan. Lalu berikut adalah ilustrasi 17.1 tentang klasifikasi dan pengukuran. Yang pertama yaitu klasifikasi utang. Penilaiannya yaitu memenuhi uji model bisnis dan arus kas kontraktual. Nah, arus kas kontraktual sendiri yaitu arus kas yang dihasilkan akibat perusahaan melakukan kontrak atau perjanjian dengan perusahaan lain. Apabila memenuhi model bisnis dan arus kas kontraktual, maka pengukurannya yaitu biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua yaitu ketika tidak memenuhi kriteria model bisnis, maka pengukurannya menggunakan nilai wajar. Lalu klasifikasi ekuitas. Penilaian kriterianya tidak memenuhi uji arus kas kontraktual, maka pengukurannya menggunakan nilai wajar. Terdapat catatan, jika investor memiliki kendali terhadap investasi, maka ada penggunaan satu metode, yaitu metode ekuitas. Selanjutnya kita memasuki slide ketiga, yaitu mengenal lebih dekat tentang investasi utang. Nah, investasi utang terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu atas yang pertama, utang pokok, dan yang kedua, bunga dan sisa pokok utang. Lalu, investasi utang sendiri merupakan suatu entitas
akan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dimiliki atau held for collection, yang memiliki arti dimiliki hingga masa jatuh tempo dari jenis utang tersebut. Lalu yang kedua dimiliki untuk dijual atau held for collection and selling, yaitu niat yang dimiliki perusahaan ketika mempunyai peluang untuk mendapat keuntungan sebelum jatuh tempo, yaitu dengan menjualnya. Lalu yang ketiga diperjualbelikan atau trading. Nah, perusahaan berniat, emang dari niat awalnya itu membeli untuk diperjualbelikan, yang dimana biasanya itu harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Lalu ada ilustrasi 17.2 akuntansi untuk investasi utang. Yang pertama, kategori dimiliki, maka menggunakan penilaian biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi itu tidak diakui. Lalu pendapatan lainnya berupa bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang kedua, kategori dimiliki untuk dijual. Penilaiannya menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen entitas yang terpisah. Lalu pendapatan lainnya yaitu bunga saat diperoleh dan keuntungan serta kerugian dari penjualan. Yang ketiga, kategori perdagangan sekuritas. Maka penilaiannya menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam laba besi. Lalu pendapatan lainnya bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian pada penjualan. Nah, sekarang kita ke contoh soal HFC. Robinson membeli obligasi senilai nominal 100.000, bunganya 8% pada tanggal 1 Januari 2022 ketika diskon harganya jadi 92.278, jatuh temponya 1 Januari 2027 dengan bunga pasar atau yield 10%, interestnya dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Karena kita berlaku sebagai perusahaan Robinson, yaitu investor, maka di sini membeli investasi. Maka nanti debitnya adalah debt investment, kreditnya adalah cash sebesar nilai pasar yaitu 92.278. Lanjut, ini adalah ketika kita menerima first semi-annual interest, menerima pembayaran bunga untuk pertama kali pada 1 Juli 2022. Kita lihat di schedule, ketika 1 Juli di situ ada cash receive 4.000, interest revenue 4.614, kemudian ada amortisasi diskon 614. Berarti menambah nilai carrying amount dari bonds. Nah, jurnalnya cash di debit sebesar 4.000, kreditnya adalah interest revenue 4.614. Karena ada selisih 614 adalah amortisasi, maka nanti diakui sebagai debt investment. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran bunga, biasanya melakukan pengakuan bunga yang diterima saat 31 Desember 2022. Yang didebit adalah interest receivable karena akan menerima piutang bunga 4.000, kreditnya ada interest revenue yaitu 4.645. Selisihnya amortisasi karena amortisasinya menambah nilai obligasi, maka debt investment kita bertambah, maka amortisasi debt investment akan didebit sebesar 645. Berikutnya penyajian laporan posisi keuangan atau neraca karena debt investment held for collection sampai jatuh tempo nanti kita masukkan ke long term investment. Nilainya 93.537 didapat dari ketika tanggal 31 Desember 2022 sudah melakukan jurnal untuk pengakuan dan amortisasi, maka pada tanggal 31 Desember 2022 nilai debt investment yang kita laporkan di neraca adalah 93.537. Kemudian karena tadi ada interest receivable yang harus diterima pada tanggal 1 Januari 2023, maka 31 Desember 2022 ada interest receivable yang kita laporkan di current assets 4.000. Nah, sekarang yang di laporan laba rugi ada namanya other income and expense, yaitu berupa interest revenue. Ini ada dua karena setahun 2 kali pembayaran, artinya bahwa 1 tahun itu interest revenue yang didapatkan perusahaan sebesar
4.614 ditambah 4.645. Lanjut, kalau dijual pada 1 November 2024, kita harus melihat schedule setelahnya, yaitu 1 Januari 2025 yang akan dipakai sebagai data ketika ada penjualan. Dijual pada tingkat harga 99,75% plus ditambah interest. 99,75% ini nanti akan dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Namun kita lakukan terlebih dahulu amortisasi. Kita sesuaikan dulu nilai carrying amount dari obligasinya, karena terakhir sebelum dilakukan penjualan 95, tapi ketika sudah beberapa bulan berlalu berarti ada tambahan. Nah, debt investment di debit karena ada amortisasi untuk 4 bulan, jadi 4/6 dikalikan 783, maka nilainya 522. Kreditnya adalah interest revenue. Setelah menyesuaikan amortisasinya, kita lakukan jurnal penjualan. Sebelumnya kita lihat dulu apakah ada gain atau loss, ditentukan dari harga jualnya tadi, 99,75 dikali 100.000, dapatnya 99.750. Kemudian kita lihat nilai dari obligasi tanggal 1 Juli 2024, senilai 95.671, kemudian ditambahkan amortisasi 1 November 522 sama dengan 96.193. Sehingga ketika dibandingkan ternyata di situ ada gain, keuntungan. Jurnalnya cash yang diterima tidak hanya 99.750, tapi ditambah interest 2.667. Dari interest revenue 4/6 dikali 4.000 yaitu 2.667 itu dikredit. Kemudian yang dikredit ada debt investment, karena dijual maka sudah habis, kita kreditkan nilainya 96.183. Terakhir yang dikredit gain on sale of investment sebesar 3.557. Nah, selanjutnya membahas tentang HFCS, yaitu Debt Investment Held for Collection and Selling. Merupakan obligasi yang kita beli dan ada niatan untuk kedepannya itu dijual, misalnya nggak sampai masanya. Nah, nanti diukurnya menggunakan fair value, sehingga tiap periode pelaporan nanti perlu melakukan adjustment, penyesuaian antara amortized cost dan fair value-nya. Kemudian kalau ada selisih, nanti akan kita masukkan ke unrealized holding gain atau loss, dilaporkan ke other comprehensive income, yang nanti akan masuk ke equity juga. Misalnya ada perusahaan yang membeli obligasi, berarti dia punya debt investment nilai nominal 100.000, bunga 10%, masanya 5 tahun per tanggal 1 Januari 2022, di mana bunganya dibayarkan tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, obligasi itu dijual pada tingkat harga 108.111, berarti ada premium sebesar 8.111, bunga pasarnya 8%. Jurnal ketika pembelian obligasi berarti ada debt investment di debit dan cash di kredit sebesar 108.111. Kemudian berikutnya adalah bunga. Ketika ada pembayaran bunga berarti kita sebagai investor menerima bunga. Berarti ada cash di debit sebesar 5.000. Interest revenue-nya nanti akan dikredit sebesar 4.324. Selisihnya ini 676 akan mengkreditkan debt investment. Lanjut, ketika tanggal 31 Desember tahun 2022, artinya kita mengakui adanya pendapatan bunga karena tanggal 1 Januari 2023 kita juga akan memperoleh bunga. Karena cashnya belum diterima, maka ada interest receivable di debit sebesar 5.000, kemudian ada amortisasi debt investment di kredit sebesar 703, dan interest revenue di kredit sebesar 4.297. Nah, sekarang karena ini HFCS, berarti kita perlu melakukan penyesuaian dengan fair value pada tanggal pelaporan, yaitu 31 Desember 2022. Nah, di sini diketahui fair value-nya 105.000, sedangkan nilai amortized cost-nya ketika tanggal 31 Desember 2022 adalah 106.732, sehingga nanti ada unrealized holding loss equity di debit 1.732. Dan kreditnya fair value adjustment. Oke, untuk materi explain single security. Pada slide ini kita akan membahas contoh akuntansi untuk single security. Misalnya, Gref PLC membeli obligasi senilai $100 dengan tingkat
bunga 10% dan jangka waktu 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2022. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Harga obligasi tersebut tidak persis $100, melainkan dibeli seharga $108.11. Artinya, perusahaan membayar lebih mahal dibandingkan nilai nominal sehingga terdapat premium obligasi sebesar $8.11. Premium ini muncul karena tingkat bunga efektif obligasi adalah 8% lebih rendah dari bunga kupon 10%. Dengan kata lain, investor bersedia membayar lebih mahal karena imbal hasil obligasi lebih menarik dibandingkan tingkat pasar. Dalam jurnal transaksi ini dicatat dengan pendebit akun debit investment sebesar $108.11 dan mengkredit cash dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, slide ini menunjukkan perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi premium obligasi menggunakan Investment Interest Method. Mari kita lihat tabelnya. Kolom pertama menunjukkan tanggal pembayaran bunga, yaitu setiap 1 Juli dan 1 Januari. Kolom cash received selalu 5.000. Karena itu adalah bunga kupon 10% dari nilai nominal 100.000. Namun interest berbeda, dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif 8% dari earning amount. Selanjutnya, selisih antara bunga kupon 5.000 dan bunga efektif inilah yang disebut bond premium amortisasi. Contohnya, pada tanggal 1 Juli 2022, bunga efektif adalah 4.324. Selisihnya 676 dicatat sebagai amortisasi premium. Earning amount obligasi berkurang dari 108.11 menjadi 107.435. Amortisasi ini terus dilakukan sampai tanggal 2007, sehingga pada saat jatuh tempo nilai tercatat obligasi menjadi tepat 100.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2022, Gref menerima pembayaran bunga sebesar 5.000 dari obligasi. Namun berdasarkan tingkat bunga efektif 8%, pendapatan bunga yang sebenarnya adalah 4.324. Selisihnya sebesar 676, dicatat sebagai amortisasi premium obligasi. Jurnalnya adalah debit cash sebesar 5.000, kredit interest sebesar 4.324 dan sisanya debit sebesar 676. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, Gref kembali mencatat pendapatan bunga dengan cara yang sama setiap periode. Selisih antara bunga kupon dan bunga efektif terus diamortisasi, sehingga pada akhirnya nilai tercatat obligasi turun dari 108.11 menuju nilai nominal 100.000 pada saat jatuh tempo. Oke, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022, Gref kembali mencatat pendapatan bunga. Kupon bunga yang akan diterima tetap sebesar 5.000. Pendapatan bunga efektif yang diakui adalah 4.297. Selisihnya sebesar 703 dicatat sebagai amortisasi premium. Jurnalnya adalah debit interest 5.000, debit investment 703, kredit 4.297. Jika kita jumlahkan, total pendapatan bunga untuk tahun 2022 adalah 8.621, yaitu 4.324 dari 1 Juli ditambah 4.297 dari 31 Desember. Selanjutnya, pada akhir tahun, kita juga melakukan penyesuaian nilai wajar obligasi. Nilai wajar obligasi per 31 Desember adalah 105.000, sementara nilai tercatat sebesar 106.732. Artinya, terdapat kerugian yang belum direalisasi sebesar 1.732. Kerugian ini tidak langsung dicatat di laba rugi, tetapi dilaporkan sebagai other comprehensive income.
Oke, selanjutnya pertama di bagian statement of financial positif. Investasi obligasi dicatat sebesar 195.000. Ada juga interest receivable atau bunga yang masih harus diterima. Pada ekuitas ditampilkan accumulated other comprehensive sebesar 5.000 yang berasal dari penyesuaian nilai wajar obligasi. Kemudian di income statement atau laporan laba rugi, perusahaan mengakui interest atau pendapatan bunga jika ada kerugian dari penjualan investasi seperti ini sebesar 4.214, maka dicatat di bagian other income dan expense. Dengan demikian, laporan investasi memperlihatkan dua sisi pendapatan bunga di laba rugi sementara berubah di nilai wajar yang belum direalisasikan dicatat di other comprehensive income. Selanjutnya kita akan mempelajari dengan debt investment trading atau investasi hutang yang dijual atau diperuntukkan untuk dijual. Nah, entitas ini kadang menyimpan investasi utangnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali dalam jangka pendek. Ya pasti akan dijual dengan jangka pendek. Nah, investasi utang ini semacam dikenal sebagai trading investment. Nah, sebuah entitas itu melaporkan sekuritas trading ini pada nilai wajar fair value dan dengan unrealized holding gains and losses yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, holding gain or loss ini adalah selisih bersih antara nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, tidak termasuk dividen atau pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima. Baik, selanjutnya kita akan membahas example-nya, contohnya dari debt investment trading ini. Nah, asumsikan bahwa tanggal 31 Desember Western Publishing ini menentukan distribusi portofolio sekuritas perdagangannya. Nah, seperti yang ditujukan pada tabel tersebut. Nah, asumsikan bahwa tahun 2022 adalah tahun pertama Western Publishing untuk memiliki sekuritas perdagangan yang masih baru. Nah, pada tanggal akuisisi Western ini mencatat sekuritas perdagangannya ini sebesar harga perolehannya. Nah, dalam akun investasi utang ini. Ini adalah penilaian pertama atas portofolio yang baru dibeli. Dari tabel tersebut ada 3 jenis instrumen yang ada di dalam portofolio trading ini, yaitu yang pertama ada Burlington Northern dengan bonds 6%, kemudian GM Corporation dengan bonds 7%, dan ada Carter Communication Bonds 8%. Nah, di sini untuk Burlington itu memiliki amortized cost yaitu 43860 dan untuk fair value-nya sebesar 51500. Kemudian untuk GM Corporation amortized cost-nya yaitu 184230 dan untuk fair value-nya yaitu 175200. Dan yang terakhir ada Carter Communication dengan amortized cost 863.600 dan fair value-nya 91.500. Nah, ingat seperti sebelumnya, kalau portofolio itu kita tidak hitung secara individual. Ya tetap sih kita hitungnya itu satu persatu individual, tapi penghitungan unrealized gain or loss-nya itu dilakukan secara sekaligus atau total portofolio. Nah, Burlington kalau dilihat ini pasti dia mengalami unrealized gain karena lebih tinggi fair value-nya. Kemudian GM Corporation di unrealized loss, Carter di unrealized gain, dan in total portofolionya itu menghasilkan unrealized gain sebesar 3750. Karena ini baru portofolionya itu dibentuk pada 30 Desember 2022, maka previous fair value adjustment balance-nya itu masih 0. Maka fair value adjustment untuk tahun ini dicatat adalah 3750 gain. Nah, kalau gain berarti fair value adjustment ada di posisi debit, kemudian gain-nya ini ada di sisi kredit. Maka jurnalnya di tanggal 31 Desember 2022 yaitu fair value adjustment
sebesar 3.750 pada unrealized holding gain on lost income sebesar 3.750. Karena ada keterangan income, maka unrealized holding gain or loss ini masuk ke income statement, bukan di OC yang ada di laporan posisi keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fair value option. Nah, suatu entitas itu pasti memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangannya pada nilai wajar. Nah, seluruh keuntungan dan kerugian apabila ada itu ya, yang terkait dengan perubahan nilai wajar itu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, itu sebagai konsekuensinya kalau perusahaan itu benar-benar ingin menggunakan nilai wajar saja. Ingat, ada dua nilai yang bisa digunakan untuk mencatat investasi utang. Nah, yang pertama yaitu menggunakan amortized cost dan yang kedua menggunakan fair value. Kalau kita ingin memilih menggunakan fair value option, nah dalam penghitungan penentuan apakah ada gain or loss itu tetap menggunakan amortized cost. Namun selisihnya itu dicatat di laporan laba rugi. Kemudian ada ketentuannya, yaitu diterapkan pada basis instrumen dengan instrumen atau instrumen by instrumen basis. Nah, pada umumnya ini dilakukan hanya pada saat pertama kali suatu entitas itu membeli aset keuangan atau terjadi liabilitas keuangan. Kemudian entitas itu harus mengukur instrumen ini dengan nilai wajar hingga entitas itu tidak lagi memilikinya. Artinya selalu dilakukan secara konsisten. Kemudian next kita lihat contohnya. Nah, ini asumsikan bahwa Hardy AG ini membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Nah, Hardy ini berencana menahan investasi utang tersebut selama 5 tahun. Jadi jatuh tempohnya itu dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember biaya amortisasi investasi ini sebesar 100.000. Nah, nilai wajarnya pada tanggal tersebut juga yaitu 113.000. Nah, berarti kan memiliki keuntungan, ada gainnya. Maka dia akan mencatat pada entry jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai debt investment German bonds besar 13.000 pada unrealized holding gain or loss income 13.000. Nah, 13.000 ini didapat dari selisih antara 113 dengan 100 tersebut. Nah, pada kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Hardy ini menggunakan akun investasi utang untuk mencatat perubahan dalam nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Kemudian, perusahaan ini tidak menggunakan akun fair value adjustment. Nah, selanjutnya untung atau rugi yang belum direalisasikan atau unrealized gain or loss ini dicatat sebagai bagian dari laba bersih. Meskipun perusahaan itu mengelola investasinya dengan basis held for collection. Nah, Hardy ini harus melanjutkan menggunakan metode nilai wajar ini untuk mencatat investasi tersebut hingga tidak lagi memilikinya. Jadi Hardy ini harus konsisten dalam pencatatannya, selalu menggunakan fair value, tidak boleh berubah. Apabila ingin berubah maka harus disesuaikan lagi, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.